A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warahmanir rahim. Wallahu la ilaha illa huwa al-malikul qudus salam. Al-malikul qudus salam mu'minul muhaimin. Salam mu'minul muhaiminul aliyyul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersama sholat subuh dan kemudian saling mengingatkan dengan satu kebenaran. Alhamdulillah sampai saat ini Ibu Bapak sekalian kita semua diberikan rahmat kesehatan oleh Allah SWT. Marilah kita senantiasa bersyukur atas rahmat itu. Mohon maaf beberapa kali tidak bisa mengisi pada acara subuh ini. Ya karena ada satu ujian cobaan dari Allah SWT. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah SWT, pada pagi ini topiknya adalah jangan putus asa dari rahmat Allah. Wala tayasu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Beberapa kali saya tidak hadir itu pada waktu ya kadang-kadang itu lalu karena tidak beberapa kali tidak ke masjid itu kemudian pada waktu qomat, pada waktu adzan itu kadang-kadang masih di kamar mandi. Tapi kemudian ingat kaya anak sholat, kaya anak sholat. Ingat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Nah pada saat itu merasakan betul betapa satu rahmat pada waktu adzan itu sudah di masjid. Merasakan satu rahmat yang luar biasa. Dan ini sesuai dengan sabda dari Rasulullah, yaitu ada 3 hal kunci kebahagiaan. Ada 3 hal kunci kebahagiaan. Salah satunya adalah mu'afan fil jasadi, kesehatan badan. Itu adalah salah satu kunci rahmat. Mu'afan fil jasadi, satu kesehatan badan. Fatabiru yabil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai mata. Firman Allah demikian. Sehingga pada waktu kita mendapat ujian itu sebagai satu kita mengambil hikmah pelajaran daripada ujian yang diberikan oleh Allah SWT.
Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, pada Al-Quran surat Al-Anbiya, berarti para nabi, di situ berisi satu kisah-kisah tentang nabi-nabi pada waktu dulu. Betapa mereka mendapat satu ujian dan cobaan daripada Allah SWT. Tapi Allah SWT berfirman, jangan putus asa dari rahmat Allah. Bala ta'yasu min rabbillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Salah satu ayat di dalam surat Al-Anbiya, para nabi, yaitu pada waktu nabi yang pertama, yaitu pada waktu Nabi Ayub mendapat ujian dan cobaan daripada Allah SWT, yaitu sakit kulit sampai kemudian anak-anaknya jauh, keluarganya jauh, kesenangannya jauh. Nah, apa yang pada waktu itu, apa yang disampaikan oleh Nabi Ayub pada Allah SWT di dalam surat Al-Anbiya, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada surat itu Nabi Sulaiman, Nabi Ayub itu berdoa pada Allah SWT. Doanya demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anni masaniya dulu. Rabbi anni masaniya dulu. Wa anta khairul rahimin. Wa anta khairul rahimin. Itu adalah doa daripada Nabi Ayub. Rabbi anni masaniya dulu. Wa anta khairul rahimin. Nah, ini merupakan satu doa yang pelajaran bagi kita sekalian, mengingatkan kita sekalian. Nabi Ayub pada waktu itu ya kita tidak tahu, mungkin batinnya itu berdoa pengen sembuh dan sebagainya. Tapi yang disampaikan di dalam Al-Quran itu begitu halus. Rabbi anni masaniya dulu. Ya Allah, benar-benar sesuatu menimpaku, benar-benar sesuatu menimpaku. Artinya ditimpa oleh penyakit. Lalu kemudian doanya apa? Wa anta khairur rahimin. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara yang penyayang. Maha Penyayang di antara yang penyayang. Wa anta khairur rahimin. Jadi doanya itu justru mengagungkan Allah SWT, bahwa Engkau ya Allah adalah Zat yang Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Penyayang di antara yang penyayang. Nah, pada waktu itu barangkali batinnya Nabi Ayub itu ya pengen sembuh karena sakit itu pengen sembuh. Tapi dari tuntunan doa yang disampaikan itu begitu halusnya, bahwa Engkau adalah Tuhan yang penyayang di antara yang penyayang. Nah, kalau rasa sayangnya itu kemudian pada Nabi Ayub, nah Nabi Ayub berharap dan cemas, mudah-mudahan kalau menyampaikan di dalam satu batin, mudah-mudahan Allah yang Maha Tahu
Jadi keinginannya Maha Tahu. Meskipun keinginannya itu tidak sampaikan, ingin sembuh misalnya, demikian. Tapi kemudian yang dikatakan Mbak Anta Khawir Rohimin. Nah itu doa daripada Nabi Ayub. Kemudian di dalam surat Al-Anbiya juga ada doa dari Nabi Sulaiman. Doa dari Nabi Sulaiman. Doa dari Nabi Sulaiman yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu doa daripada Nabi Sulaiman. Lalu kemudian lanjutannya adalah ala ta'lu alayya. Ala ta'lu alayya. Ba'tuni muslimin. Ba'tuni muslimin. Nah dari asbabun nusulnya, dari sebab-sebab turunnya Quran itu, ayat itu pada waktu jadi Nabi Sulaiman itu diberikan Allah SWT mengetahui bahasa burung, sehingga akrab dengan burung. Nah ada satu burung yang kemudian laporan pada Nabi Sulaiman. Laporannya itu adalah di suatu negeri jauh di sana ada seorang raja. Ada seorang raja yang negerinya itu makmur, tapi rajanya itu menyembah matahari. Raja itu menyembah matahari. Lalu kemudian Nabi Sulaiman ingin raja itu masuk Islam, bisa masuk Islam sesuai dengan dakwah beliau pada waktu itu. Nah, oleh karena itu lalu Allah memberikan satu petunjuk dengan satu doa tadi. Dengan satu doa tadi, kemudian Nabi Sulaiman berdoa, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya ba'tuni muslimin. Doa Nabi Sulaiman di dalam surat itu disampaikan, yaitu satu keinginan kepada Ratu Bilqis. Lalu kemudian mengirim surat pada Ratu Bilqis yang isinya itu adalah ala ta'lu alayya, tapi didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya. Janganlah engkau membanggakan, janganlah engkau berbangga. Isi surat daripada Nabi Sulaiman kepada raja itu adalah ala ta'lu alayya. Janganlah kamu berbangga dan ikutilah kami, ba'tuni muslimin, ke dalam golongan orang-orang yang muslim. Ke dalam golongan orang-orang yang muslim. Ajaannya begitu halus. Ala ta'lu, jangan engkau membanggakan diri. Itu kalau misalnya kita jadi raja kemudian diingatkan seperti itu kira-kira tersinggung tidak ya? Tersinggung atau tidak ya kalau diingatkan seperti itu? Jangan engkau membanggakan diri. Padahal memang Ratu Bilqis itu terkenal kerajaannya terkenal, kemudian kemakmurannya. Tapi doa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman, petunjuk dari Allah SWT itu, ala ta'lu alayya, janganlah engkau membanggakan diri.
seperti kita Nabi Sulaiman. Jadi doanya begitu halus, apa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, di dalam surat Al-Anbiya itu memang banyak doa-doa contoh daripada para nabi yang diuji oleh Allah SWT dengan beberapa ujian yang bermacam-macam. Masing-masing ujiannya berbeda-beda. Nabi Ayub ujiannya sakit. Nabi Sulaiman di dalam beberapa surat ujiannya berbeda-beda. Ada yang diuji dengan karena mengetahui bahasa burung. Itu lalu kemudian Allah memberikan petunjuk sesuai dengan itu. Ada yang diuji dengan dihadapkan pada satu masalah, yaitu kebun. Ada salah satu pemilik kebun, lalu kemudian ada binatang yang lalu mendatangi kebun itu, memakan buah-buahnya. Lalu kemudian pada waktu itu Nabi Sulaiman kemudian lalu mendapat petunjuk daripada Allah SWT. Karena dari Nabi Daud pada waktu itu ya kemudian adilnya itu pemilik hewan yang memakan hasil daripada buah-buah itu harus menyerahkan hewannya kepada pemilik kebun karena sudah memakan buah-buahnya yang ada di kebun itu. Itu Nabi Daud. Lalu kemudian dilanjutkan petunjuk Allah SWT pada Nabi Sulaiman. Petunjuknya adalah lanjutan daripada itu. Menyerahkan itu adalah dalam waktu tertentu. Kalau kemudian kembali tanahnya itu dengan buah-buahan itu sudah baik kembali, kemudian binatangnya itu kemudian supaya dikembalikan. Jadi tidak lalu kemudian binatang itu milik daripada pemilik kebun selamanya, tidak. Tapi ternyata menyerahkan itu petunjuknya itu adalah hanya untuk sementara sebagai pengganti daripada buah-buah yang dimakan tadi oleh hewan tadi, yang peraknya. Tapi kemudian keadilannya itu di situ tampak hikmah dan ilmu. Keadilannya itu tampak diserahkan tidak sepenuhnya, tidak selamanya, tetapi sementara. Nanti kalau kebunnya itu sudah baik kembali, kemudian lalu itu diserahkan. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT, ada lagi doa dari yang dituntunkan kepada Nabi Sulaiman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an asykura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Itu doa yang dituntunkan kepada Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an asykura. Ya Allah, berikanlah kami hikmah bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ba'at amalan sholihan tardahu, dan jadikanlah amalan kami amalan yang Engkau ridhoi, ya Allah. Ba'at ini, dan masukkanlah kami
fi ibadika sholihin, dalam golongan hamba-hamba yang soleh. Ini juga tuntunan doa kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mohon pada Allah supaya kemudian mendapat satu hikmah, bisa mensyukuri nikmat. Dan bisa mensyukuri nikmat itu adalah atas izin daripada Allah SWT. Banyak hamba-hamba yang kemudian sebenarnya bisa mensyukuri nikmat itu, tetapi kemudian tidak mensyukuri. Tapi yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman tadi adalah supaya mendapat hikmah bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Baik itu kepada orang tua maupun itu kepada anak-anak. Bahkan amalan sholihan tarduhu, dan mudah-mudahan segala amalan apa yang dilakukan itu mendapat ridho daripada Allah SWT. Wa akhirni birahmatika fi ibadika sholihin, dan masukkanlah dalam golongan orang-orang yang muslim. Pada ayat yang lain di dalam Al-Quran, kepada Nabi Sulaiman juga diberikan satu petunjuk, hampir sama dengan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, kalau ini adalah mudah-mudahan rasa syukur itu mengalir sampai kepada anak cucu. Wa aslih li fi dzurriyyati ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi tidak hanya kepada Nabi Sulaiman sendiri, tapi kemudian sampai kepada anak cucu, supaya hikmah petunjuk itu, rasa mensyukuri itu nantinya mengalir sampai kepada anak cucu. Nah, itu petunjuk di dalam Al-Quran. Memang kadang-kadang lalu kalau kita kaitkan tadi kaitannya kunci surga, lalu kemudian kaitannya dengan amalan yang dicintai oleh Allah SWT, itu terkait sesuatu yang kemudian perlu disyukuri. Jadi tadi disampaikan bahwa kesehatan itu ternyata rahmat yang begitu besar daripada Allah SWT. Nabi Ayub yang sudah mengalami seperti itu. Lalu kemudian sesudah Nabi Ayub itu berdoa seperti itu apa jawaban daripada Allah SWT? Jawabannya adalah dimulai dengan kata-kata fastajabah. Fastajabah. Fastajabah itu berarti maka aku kabulkan. Maka aku kabulkan. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 90, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu Yaujah innahum kanu yusarrimuna fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ini doa yang
sebagai satu balasan daripada Nabi Zakaria. Kalau tadi Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, nah kemudian Nabi Zakaria juga begitu. Nabi Zakaria berdoa pada Allah SWT, lalu jawaban di ayat 90, karena Nabi Zakaria itu tidak punya keturunan. Alhamdulillah bagi bapak ibu bagi kita yang punya keturunan. Tapi kadang-kadang tidak punya keturunan, tetapi ya mungkin sudah berdoa. Tapi Allah kok kelihatannya tidak mengabulkan seperti itu, kadang-kadang atau bicara tadi. Tapi kalau itu kemudian bersyukur, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Allah akan mengganti keinginan yang lebih baik, karena apa yang lebih baik itu sebenarnya yang tahu itu adalah Allah SWT. Kalau kita kan keinginan saja. Nah demikian juga Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kemudian pada waktu itu tidak diberikan satu anak. Lalu kemudian berdoa pada Allah SWT. Nah langsung jawaban daripada doa itu adalah tadi yang saya bacakan, yaitu maka kami memperkenankan doanya, fastajaba, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kami dengan harap dan cemas. Kalau kita mengambil pelajaran dari Nabi Zakaria yang disebutkan di dalam Al-Quran, ayat 90 tadi, ayat 90 tadi, itu Allah mengabulkan, dan itu firman Allah itu di dalam ayat Anbiya 90 itu, fastajaba, maka aku kabulkan. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari itu? Nah, di sini ada sesuatu yang terkandung di dalam ayat ini, bahwa Nabi Zakaria berdoanya pada waktu itu adalah Allah SWT berfirman, sesungguhnya Zakaria adalah orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan yang baik. Berdoa kan dengan satu upaya. Berdoa itu dengan satu upaya. Waladina jahadu bina lanahdiyanahum subulan innallaha ma'al muhsinin. Dengan satu upaya. Nah, upaya apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria? Dari firman Allah tadi di dalam surat Al-Anbiya ayat 90, upaya yang dilakukan adalah Nabi Zakaria itu adalah hamba Allah yang segera mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau ada perbuatan-perbuatan yang baik itu segera dilakukan, merupakan satu peluang, segera dilakukan perbuatan baik. Nah, Allah mengabulkan apa yang diminta Nabi Zakaria itu di dalam surat tadi disampaikan itu, karena Nabi Zakaria termasuk hamba Allah yang segera melakukan perbuatan yang baik. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Berdoa dengan harap dan cemas. Berdoa
Kemudian juga ada rasa cemas. Kalau tidak dikabulkan, mudah-mudahan diganti dengan yang baik, ya, diganti yang lebih baik. Allah yang Maha Tahu. Nah, ini kaitan antara doa dengan perbuatan baik. Antara doa dan perbuatan baik. Allah SWT itu banyak ayat yang menyebutkan bahwa dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, oleh karena itulah Ibu dan Bapak sekalian, marilah kita mengambil makna dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang kemudian lebih dijelaskan oleh Rasulullah di dalam tuntunan sunnahnya, itu menjadi pegangan bagi kita sekalian. Ada satu teladan daripada Rasulullah SAW, yaitu kunci surga. Kunci surga itu menurut Rasulullah yang dalam satu sunnahnya itu 3. Kunci surga itu 3. Yang pertama adalah amalan yang bersifat muamalah. Yang kedua, amalan yang bersifat muamalah. Kemudian yang ketiga, yang bersifat ibadah. Yang ketiga itu baru amalan yang bersifat ibadah. Tapi yang kedua, yang pertama dan yang kedua itu adalah muamalah. Rasulullah SAW di dalam hadis tadi menyampaikan bahwa ada 3 hal yang kemudian itu sebagai kunci surga. Yang pertama adalah ini yang berkaitan dengan amal muamalah. Amal muamalah yaitu apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah termasuk memberi makan. Termasuk memberi makan. Memberi makanan itu amal kebaikan sebagai satu kunci surga. Lalu kemudian yang ketiga itu baru kemudian hamba Allah yang sholat pada waktu hamba yang lain itu sedang tidur. Berarti itu sholat tahajud. Jadi yang satu adalah muamalah, yaitu memberi makan. Lalu kemudian yang kedua adalah, yang ketiga adalah bagaimana kemudian bertahajud di waktu orang lain sedang tidur. Dan kedua hal itu saling berkaitan. Biasanya ada hamba Allah yang tahajudnya itu kencang, tetapi kelihatannya kok muamalahnya kurang. Atau yang muamalahnya baik, tapi tahajudnya kurang. Itu pada satu saat nanti, pada saat kemudian biidznillah Allah itu mengizinkan, itu yang tahajud itu, lalu kemudian yang tadinya muamalahnya kurang baik, tapi kemudian Allah mengizinkan muamalahnya jadi baik. Atau yang muamalahnya baik, tahajudnya kurang baik, lalu kemudian pada satu saat biidznillah Allah menjanjikan
itu kemudian bisa baik dua-duanya. Jadi saling berkaitan antara amal muamalah dan amal ibadah. Nah, itu juga satu petunjuk bagi kita sekalian. Jadi kalau kita melihat hamba Allah yang kemudian amalannya bagus, tapi kemudian kok kelihatannya tahajudnya kurang, itu insya Allah hanya sementara waktu. Kalau nanti inilah artinya Allah itu sudah mengizinkan, itu kemudian atas izin daripada Allah, lalu dua-duanya amalnya baik, lalu kemudian amal ibadahnya juga baik. Nah begitu juga seterusnya. Jadi saling berkaitan. Lalu kemudian ibu bapak yang dirahmati Allah SWT, di dalam Al-Quran itu ada satu istilah yang hampir sama tapi sebenarnya berbeda. Misalnya antara bi'idnillah dan pastajabah. Pastajabah itu maka aku kabulkan. Bi'idnillah itu atas izin daripada Allah. Apa beda antara bi'idnillah dan pastajabah? Kalau di dalam surat tadi, Anbiya tadi banyak pastajabah. Maka aku kabulkan. Tapi di dalam surat-surat yang lain itu bi'idnillah, aku izinkan. Misalnya pada Nabi Isa, itu diizinkan oleh Allah SWT bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan orang yang mati kemudian tidak bisa hidup. Itu izin daripada Allah bi'idnillah. Hampir sama, tetapi kalau kita dalami berbeda. Jadi kalau yang pastajabah itu diikuti dengan satu permohonan dulu. Lalu kemudian Allah mengabulkan pastajabah. Tapi yang bi'idnillah itu adalah atas izin daripada Allah SWT. Allah kemudian mengizinkan, kemudian Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa menyembuhkan orang yang mati. Allah mengizinkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi kalau topik pada pagi ini adalah jangan putus asa daripada rahmat Allah. Tadi beberapa Allah menunjukkan di dalam Al-Quran beberapa kisah-kisah daripada nabi-nabi dulu, bagaimana mereka mendapat ujian dan cobaan dan tidak putus asa dari rahmat Allah. Kemudian Allah mengabulkan doanya. Jadi mulai dari Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Allah mengabulkan doanya. Itu karena mereka tidak putus asa daripada rahmat Allah SWT. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, marilah kita senantiasa muqarrabin, mendekatkan diri pada Allah. Tadi Pak Karim di dalam surat yang pertama menyampaikan bagaimana kemudian supaya kita itu mendekatkan diri pada Allah SWT, muqarrabin. Dan kemudian di dalam surat yang kedua yang disampaikan tadi adalah bagaimana supaya kita senantiasa mensucikan diri.
Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan satu rahmat daripada Allah SWT, diberikan satu kekuatan, dan mudah-mudahan diberikan oleh Allah SWT satu apa amalan-amalan yang kita lakukan itu senantiasa mendapat ridho daripada Allah SWT. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, tidak banyak yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada beberapa yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan kita senantiasa termasuk apa yang bersyukur bisa berkumpul di masjid seperti ini. Syukur Allah SWT merupakan satu kenikmatan yang besar daripada Allah SWT. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa ke masjid, baik di dalam masalah seperti ini maupun di dalam sholat 5 waktu. Kalau kemudian pas berkesempatan di rumah itu kemudian bisa ke masjid. Ya, kadang-kadang kita diberikan satu ujian dan cobaan, tapi mudah-mudahan ujian dan cobaan itu Allah menunjukkan jalan sehingga kita bisa mencapai apa yang kemudian kita inginkan, kembali ke masjid. Demikian Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. Bila demikian ya, Assalamualaikum.